Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memasuki tutorial yang terakhir, yaitu part 4. Part 4 ini ialah kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Word. Setelah kemarin kita sudah membuat penomoran halaman secara otomatis, di sini sebenarnya itu sudah selesai kalau misalkan untuk tutorialnya. Cuman daftar pustaka ini hal yang terpenting juga di dalam proposal atau dalam skripsi lah, istilah itu. Salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan tulis akhir, proposal, skripsi maupun tesis adalah cara merujuk tulisan orang lain atau yang kita kenal dengan istilah sitasi. Nah, pada saat kita mengolah skripsi atau tesis itu kan biasanya kita kan baca buku atau kita membaca jurnal atau website orang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan sitasi, misalkan di sini kan seperti yang lihat di layarnya kan menurut misalkan si A. Emang apa sih nggak boleh? Nah, kalau misalnya kita tidak mencantumkan nama orang tersebut, kita akan terkena istilahnya itu plagiasi lah. Plagiasi itu sendiri ialah plagiat, nanti tidak mencantumkan nama si pembuat jurnal atau pembuat buku atau si pembuat website tersebut. Nah, jadi gelar sarjana orang bisa dicabut kalau misalkan kita tidak membuat sitasi ini. Baca. Ya, sudah kebanyakan penjelasannya. Langsung saja kita langsung masuk ke menu reference. Setelah masuk ke menu reference ini, di sini sebenarnya ada dua cara, yaitu cara yang pertama bisa dipilih dengan insert citation, lalu ada the new source. Nah, atau bisa juga di manage source ini lalu tekan pilih new. Namun saya lebih memilih cara yang pertama. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri, kegunaannya sama saja, yang mana yang enak digunakan. Saya akan menggunakan cara yang pertama ini, yaitu insert citation, ada di new source, lalu kita pilih di sini yaitu ialah book. Book ini misalkan dibuat oleh misalkan Fajri, dan Simal. Setelah itu misalkan titel atau judulnya ini ialah pembuatan aplikasi Delphi 7 kasir. Misalkan tahun pembuatannya ini anggap 2010. Kotanya ini Banjarmasin. Di publishernya oleh Mediacom. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini kelihatan sudah seharusnya ini komanya ini harusnya di depan ya, seperti ini. Menurut Fajri Delphi, kayak misalkan penjelasannya ini misalkan dengan perkembangan teknologis sampai dengan yang selanjutnya. Itu untuk misalkan kita merujuk atau setelah kita membaca buku seseorang. Nah, jadi kita bisa mencantumkan nama si pembuat buku tersebut supaya kita tidak terkena plagiasi. Lanjut untuk contoh yang kedua, bisa kita lihat insert lagi, lalu ada the new source, lalu kita misalkan kita membaca jurnal orang. Nah, misalkan namanya di sini Fajar dan misalkan Fajri. Misalkan untuk titelnya ini
aplikasi pembuatan pembelian dan penjualan berbasis web. Misalkan jurnalnya ini misalkan nama jurnalnya ini berbasis web, aplikasi Adobe Dreamweaver, tahunnya misalkan 2013, dan untuk packnya ini misalkan halamannya 1 sampai dengan 90, lalu kita okekan. Nah, maka bisa dilihat di sini menurut Fajar. Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui ini nama yang pertamanya saja yang bisa terlihat. Lanjut, yang terakhir itu kita akan membuat web. Misalkan kita sedang membaca web seseorang, kita harus mencantumkan citasinya atau si pembuat website tersebut. Misalkan di sini, nah ini misalkan nama terakhirnya misalkan Rama, terus nama orang keduanya misalkan Akang. Lalu oke. Setelah itu misalkan nama untuk name of packnya ini misalkan aplikasi C++, name websitenya aplikasi pemesanan tiket bioskop menggunakan C++ misalnya. Tahunnya itu misalkan 2017, untuk bulannya sendiri misalkan Maret, untuk harinya mungkin Sunday. Untuk URL ini bisa dikopas, misalkan kita sedang membaca website seseorang, misalkan http ilmu.com, misalkan saja ini sebagai contoh komputer.org/11/0/misalkan 2017/lagi misalkan 27 atau 26, lalu kita bisa oke kan. Nah, setelah selesai mencantumkan nama seseorang itu, maka kita akan langsung masuk ke paling bawah, yaitu ke daftar pustaka. Letakkan kursornya di bawah daftar pustaka. Setelah itu pilih bibliografi dan langsung kita pilih bibliografi ini. Nah, jadi kegunaan bibliografi ini bisa dilihat di video awal, sudah kita setting untuk ukuran atau dan jenis fontnya, terus ketebalan fontnya ini dan warnanya itu sudah kita setting di video pertama. Lalu kita pilih bibliografi ini, maka akan terlihat daftar pustaka secara otomatis dan tinggal kita hapus saja bibliografinya yang ini. Maka terlihat sudah secara otomatis
otomatis terbuat untuk daftar pustakanya. Itu saja video saya pada hari ini untuk video pembuatan kerangka proposal skripsi ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi yang mengerjakan skripsinya atau mengerjakan proposal. Untuk format atau untuk pengerjaannya itu sama saja, cara-caranya cuman mungkin beda formatnya saja, mungkin masing-masing universitas. Ya, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari saya.